Assalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru, para asatid, para sepuh, para pilih sepuh, para tokoh dan para orang-orang yang ditokohkan, wabil khusus guru kita sekalian Al-Ustaz Hasan Al-Basri, dan juga Bapak Sekdes Ustaz Hamir Hamzah, dan juga Bapak Kesra yang tadi sudah sambutan begitu religi, dan juga kepada kori kita yang begitu merdu dan syahdu, dan juga yang saya hormati Ketua DKM atau Ketua Pengurus Mushola Al-Ghufran beserta seluruh jajarannya yang mudah-mudahan tetap eksis dan kuat ngurusin musola. Karena ngurusin musola, ngurusin tajuk, ngurusin langgar adalah titipan wasiat dari para wali-wali Allah. Dan juga para santri-santri saya, jamaah Syekh Muhabbatillah, dan juga mungkin ada bandom-bandom NU, lembaga NU, pengurus NU, kalau ada. Dan yang saya cintai, saya sayangi, para anak-anak pagar dosa yang selalu setia dan semangat untuk melestarikan leluhur budaya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa sayang saya kepada kalian semua, terutama ibu-ibu yang ada di wilayah PKC Blok GG dan di sekitar Mushola Al-Ghufran. Jangan sampai kalian pada pulang duluan, bubar duluan. Karena kalau kalian pulang duluan, bubar duluan, nanti santri-santri yang saya bawa sebagai tamu, siapa yang mau ngurusin? Kalau ibu-ibu orang sininya pada pulang duluan, tadi mending gak usah muludan, mending gak usah ngundang saya jauh-jauh dari Cikarang kota datang ke sini, sampai sini yang hadirnya cuma santri saya. Mending saya pulang duluan sekarang, gak usah jadi ceramah. Kecuali yang ngompol atau yang mau beranak, atau yang rumahnya pintunya belum dikunci, atau yang lakinya baru pulang kerja belum dikasih makan, itu yang pulang duluan biasanya. Atau yang anaknya cepirit di tempat ngaji, udah bawa pulang aja bu, gak usah hadir, ribet. Jadi kalau yang tidak ada berhalangan, tidak ngompol, tidak men, tidak picirit, tidak beranak, ya sudah. Kalau maulid ini belum selesai, tunggu sampai selesai. Karena biasanya door prize itu adanya di terakhir. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya. Salawat salam semoga senantiasa dilipat curahkan pada paduka alam Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
beserta para keluarganya, para zuriyahnya, dan juga para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk ke dalam golongan umatnya, yang nanti kelak kita bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, saya nggak bisa antusias dan menggelegar seperti guru kita tadi, karena terus terang jujur suara saya sudah mau habis. Karena alhamdulillah banyak sering keluar malam jadi kena angin. Hadirin yang saya hormati, sesungguhnya tadi sudah dibahas tentang apa sih maknanya maulid dan buat apa maulid kalau kita nggak ada perubahan. Dan tadi juga sudah dibahas dalam sambutan Esra tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi sebetulnya sudah cukup. Jadi saya hanya ingin menambahi saja sedikit. Sesungguhnya yang menarik kita dan hadirin semua, ibu-ibu, bapak-bapak, rela untuk kolekan patungan, rela untuk nyumbang acara maulid ini, bahkan rela untuk keluar rumah, duduk di tempat ini walaupun dari pagi sudah gerimis, panitia juga sudah mulai pucet, tapi saya bilang saya sudah WA malaikat, insya Allah ntar malam gak bakal hujan. Jadi semua yang menggerakkan kita semua untuk mengadakan maulid ini adalah mahabbah kita kepada Rasul. Hanya itu yang membuat kita tersarut-sarut merangkak-rangkak ibadah, adalah mahabbah kita kepada Rasul dan juga kepada Allah. Karena yang membuat kita mahabbah kepada Rasul adalah karena kita mahabbah kepada Allah. Dan kalau kita ingin mahabbah kepada Allah, kita harus lewat mahabbah Rasul. Tidak akan sah kita hukumnya mahabbah kepada Allah tanpa kita mahabbah pada Rasul. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi katakan wahai Muhammad, jika kalian semua cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Muhammad. Maka kalau sudah ikut kepada Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka akan cinta kepada kalian semua Allah. Allah akan cinta pada kalian semua dengan wasilah kita mahabbah kepada Rasulullah. Mahabbah bisa dengan 1001 cara. Karena Islam adalah agama yang indah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Cuman masalahnya hanya satu, susah kita untuk membangkitkan mahabbah kita kepada Rasulullah. Karena mahabbah nggak cukup dengan kata-kata, mahabbah nggak cukup dengan kita bersolawatan, mahabbah nggak cukup dengan kita membaca rawi, enggak. Karena al-mahabbatu jundun min junudillah allati ibtahala bikufriha wa halat ila qalbi. Jadi mahabbah itu adalah merupakan salah satu tentara Allah yang Allah turunkan ke dalam hati kita. Dan mahabbah itu akan hilang dari hati kita kalau kita mengingkarinya. Jadi mustahil kalau orang gak cinta kepada Rasulullah terus dia bilang mahabbah. Dan mahabbah itu baru akan Allah tiupkan ke dalam hati kita kalau hati kita tulus mahabbah kepada Rasulullah. Dan kalau kita tulus mahabbah kepada Rasulullah, walaupun hujan, angin, geledek, dordar, kita nggak bakal mundur. Mahabbah
adalah bagaikan Sayyidina Ali yang rela tidur di kasur Rasulullah di malam pembunuhan Rasulullah. Tatkala orang-orang kafir Quraisy merencanakan mau membunuh Rasul, mau menculik Rasul, maka Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dan tempat tidurnya ditidurin sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bukan nggak tahu kalau dia tidur di tempat Rasul resikonya adalah nyawa. Karena pasukan kafir Quraisy di luar sudah mengepung rumah Rasulullah. Itu adalah mahabbah. Mahabbah nggak memperdulikan keselamatan diri sendiri demi untuk orang yang kita cintai. Makanya lihat kalau orang sedang mencinta, kadang nggak peduli kantongnya bokek, nggak peduli diomelin emaknya, cuman sayang saja. Kadang-kadang mahabbahnya palsu. Mahabbah adalah Zubair bin Ka'ab yang tatkala mendengar Rasul wafat, dia anak yang baru berumur 15 tahun keluar dari rumah dengan menenteng pedang diseret-seret di tengah jalan. Karena saking enggak relanya mendengar Rasulullah meninggal. Mahabbah. Panik, histeris tatkala seseorang yang dicintainya mendapat masalah. Itu mahabbah. Mahabbah bagaikan Abu Datsina tatkala dia ditangkap oleh Abu Jahal CS, kemudian dia diikat disalib dan dia suruh mengatakan, aku benci Muhammad, aku keluar dari agama Muhammad. Abu Datsina menggelengkan kepala, walaupun harus dicabutin kukunya satu persatu dengan tang, walaupun harus digunting jari jemarinya satu persatu, bahkan digergaji betisnya, dia tetap menggeleng. Maka diguntinglah jarinya, habis jarinya. Suruh bilang aku benci Muhammad, nggak mau, dipotong kakinya. Suruh bilang aku benci Muhammad, nggak mau, dipotong tangannya. Suruh bilang aku benci Muhammad, nggak mau, dicongkel matanya. Bahkan sampai dia akhirnya dibunuh hanya untuk mempertahankan orang yang ia cintai. Sudahkah begitu kita? Kadang-kadang tatkala panitia datang saja ngumpet. Kadang-kadang tatkala mendengar berita panitia Maulid Nabi mau datang ke rumah, buru-buru duit yang merah yang hijau diumpetin. Segera kantong diisi dengan gocengan paling gede, cepuan paling gede 20. Kalau yang rumahnya dekat atau pengurus ya gocap karena malu. Mahabbah. Mahabbah itu nggak harus mewah. Mahabbah adalah sesuatu yang terpatri dalam hati. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, kita harus menyenangkannya, membahagiakannya, mengikuti sepak terjangnya, mencintai semua keluarganya. Mahabbah. Ada sedikit sebagai bekal buat ibu-ibu. Suatu hari Rasulullah menangis terseduh-seduh karena baru saja Jibril datang menurunkan wahyu. Suatu ayat yang begitu membuat Rasul sedih dan menangis, nggak berhenti-berhenti. Jibril turunkan satu wahyu, satu ayat, wa inna minkum liwaridiha, dan sesungguhnya dari kalian semua nanti pasti akan melewati jembatan di atas neraka yang disebut Shiratal Mustaqim. Semua. Seberapa tipis dan seberapa tebelnya itu jembatan tergantung dari amal kita.
Seberapa tajamnya dan seberapa tumpulnya itu jembatan tergantung dari amal soleh kita. Terlihat dan enggaknya itu jembatan tergantung dari kebaikan kita. Jadi kalau kita pengen bisa melihat tuh jembatan, kalau kita pengen jembatan itu berubah jadi besar, seperti pohon kelapa atau seperti jembatan layang, atau seperti jembatan Suramadu, sehingga kita lewat ke jembatan Shiratal Mustaqim tidak ngeri jatuh, maka perbesarlah amalmu, besarkan amalmu, perbanyak amal solehmu, karena amal soleh, amal yang besar bisa merubah jembatan menjadi besar. Rasul menangis, terseduh-seduh, gak berhenti-berhenti. Tatkala Abu Bakar menghibur, Rasul tetap menangis. Tatkala Umar menghibur, Rasul tetap menangis. Tatkala Utsman menghibur, Rasul menangis. Sayyidina Ali menghibur, Rasul pun tetap menangis. Maka para sahabat berkata, ini yang bisa mendiamkan Rasulullah cuman Siti Fatimah Az-Zahra sebagai anak tercintanya, putri tercinta. Maka para sahabat kemudian berunding dan menyuruh Abdurrahman bin Auf untuk menyusuli Siti Fatimah. Maka berangkatlah ke rumah Siti Fatimah. Assalamualaikum ya binta Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapakah di luar? Saya Ibnu Auf. Mau ada apakah? Saya mau minta tolong agar Sayyidah Fatimah segera datang ke masjid, karena Rasulullah sedang menangis hingga berhenti-berhenti dan kami semua sedih melihatnya. Ya sebentar, saya pakai baju. Silahkan Anda berangkat duluan. Maka setelah Siti Fatimah kemudian keluar mendatangi masjid dan masuk ke dalam masjid untuk menemui ayahandanya, maka tatkala Siti Fatimah masuk ke dalam masjid, semua sahabat bengong, melongo, terpesona dan berteriak kaget. Kenapa mereka bengong, terpesona, berteriak kaget? Karena binti Rasulullah Siti Fatimah Az-Zahra adalah wanita yang jarang keluar rumah. Bahkan Rasulullah pernah berkata bahwa ciri-ciri perempuan ahli surga adalah perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki kecuali mahramnya dan muhrimnya. Maka begitu melihat Siti Fatimah, mereka semua bengong, melongo dan berteriak. Kalau bengong, terpesona, melongo wajar. Karena Sayyidah Fatimah adalah wanita sempurna. Hidungnya mirip Rasulullah, tangannya mirip Rasulullah, wajahnya mirip Rasulullah, bibirnya mirip Rasulullah, matanya mirip Rasulullah, kepalanya mirip Rasulullah, perawakannya mirip Rasulullah. Jadi wanita tercantik. Tapi mereka berteriak, dan banyak yang menundukkan kepala dan meneteskan air mata, karena ternyata Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anak dari seorang manusia pilihan, anak dari seorang pemimpin dunia, anak seorang Rasulullah yang sering dibangga-banggakan oleh Rasulullah sebagai wanita penghulu surga, sebagai wanita yang menjadi tauladan buat semua wanita di dunia, sebagai wanita yang paling hebat akhlaknya. Ternyata memakai bajunya sangat sederhana, penuh dengan tambalan. Bahkan lebih dari 20 tambalan. Banyak para sahabat yang bersedih. Ini anak Rasulullah, perempuan terhebat di dunia, bajunya lusuh dan penuh tambalan. Makanya kalau kita melihat wanita-wanita zaman sekarang, para syarifah-syarifah, para ibu-ibu ustazah,
para pejabat-pejabat. Apakah kalian lebih layak membangga-banggakan dirimu, membangga-banggakan perhiasanmu, membangga-banggakan pakaianmu, sementara Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wanita penghulu surga, anak seorang nabi dan rasul pilihan, begitu sederhana. Maka setelah Siti Fatimah datang ke masjid, maka dipeluklah ayahandanya dan mulai meredah nangisnya. Siti Fatimah ini adalah contoh buat semua perempuan yang ada di dunia. Siti Fatimah adalah contoh buat semua ibu-ibu muslimah. Mencontohlah kalian kepada Siti Fatimah. Siti Fatimah walaupun anak Rasul, dia begitu takut sama Allah dan dia begitu berbakti sama suaminya. Siti Fatimah begitu sederhana hidupnya. Di suatu saat, tatkala Rasul main ke rumah Siti Fatimah bersama Bilal, Siti Fatimah sedang menggerus, melembutkan gandum yang buat bahan makanan, bikin roti. Sementara anaknya masih kecil-kecil, Sayyidina Hasan dan Husain, merengek nangis, digendonglah pakai tangan kanannya. Sementara Sayyidina Hasan merengek nangis, digendonglah pakai tangan kirinya. Bekerja sambil ngomong, begitu sabar, nggak marah-marah, nggak iri sama suaminya. Harusnya begitu perempuan kalau pengen masuk surga, kecuali kalau ibu-ibu mau pilih masuk neraka, udah nggak usah peduliin suaminya. Maka Rasul terharu melihatnya. Kemudian Rasul suruh Bilal, wahai binta Rasulullah, izinkan aku membantu. Kalau kau mau, sini aku yang giling gandumnya. Atau kalau kau mau, sudah sini aku yang mongmong anak-anakmu. Siti Fatimah hanya tersenyum. Maka Rasulullah memeluk dan mencium keningnya dengan sayang. Itu Siti Fatimah, nggak manja, nggak sosokan. Dan suatu saat Siti Fatimah pernah keceplosan berbicara, keceplosan, berkata sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan suaminya, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sehingga wajah Sayyidina Ali kemudian memerah marah. Maka begitu Siti Fatimah sadar, beliau langsung minta maaf. Wahai suamiku, maafkan kesalahanku, aku nggak sengaja tadi berbicara begitu. Dan ternyata Sayyidina Ali masih merah wajahnya. Maka menangislah Siti Fatimah, menangis merengek-rengek minta maaf. Dan tatkala Sayyidina Ali belum berbicara memaafkan, dia terus merengek menangis, memuter-muter, mengitari tubuh Sayyidina Ali sambil berjingkrak-jingkrak histeris. Wahai suamiku, maafkan aku, sambil nangis. Sehingga Sayyidina Ali geli sendiri. Ini putri Rasulullah yang menangis cuma minta maaf, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, putri dari Rasulullah, begitu merengek-rengek, menangis-nangis cuma ingin minta maaf dari suaminya. Dan suaminya geli dan kasihan. Maka dipeluklah Siti Fatimah. Wahai binta Rasulullah, wahai istriku, aku sudah memaafkanmu. Dan masalah ini kemudian diceritakan sama Rasulullah. Dan apa sabda Rasulullah? Wahai Fatimah anakku, seandainya engkau meninggal dunia dan suamimu belum memaafkanmu, maka niscaya aku tidak akan mensolati jenazahmu. Dan peristiwa ini kemudian menjadikan suatu hujah hukum, sehingga keluarlah hadis Nabi,
bahwa setiap perempuan yang tidak soleha, setiap perempuan yang tidak berbakti kepada suaminya, setiap perempuan yang membuat suaminya marah dan murka, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun dia seorang syarifah, walaupun dia seorang ustazah, walaupun dia seorang hajjah, kalau dia meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan ridho suaminya, maka dia tidak akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Ini inti maulid yang harus dipetik dan dibawa pulang, Bu. Jadi kalau ibu, kalau santri-santriku semua tidak merubah sifat, tidak merubah akhlak, tidak membuat suamimu senang, suamimu ridho, maka benar apa yang dikatakan Pak Guru tadi, sia-sia maulidmu, hanya casing saja. Maka berubahlah, berusahalah, apalagi kepada ibu-ibu yang sudah tua, sudah nenek-nenek, suaminya masih hidup, pulang dari sini segera minta maaf, minta ridho suami. Karena kalau ibu-ibu mati dalam keadaan suaminya marah, maka Allah dan Rasulnya sudah najis untuk ridho dan memaafkannya. Tuh, itu ngajinya. Jadi biar ada hasilnya. Ngaji itu seperti itu, Pak Guru, ada hasilnya. Mudah-mudahan istri Pak Guru menjadi istri yang solehah dan tidak seperti ibu-ibu yang ada di sini. Kalau sampai istri Pak Guru sendiri melawan kepada Pak Guru, sia-sia Pak Guru tadi ngomong. Mudah-mudahan kalau Pak Guru enggak. Makanya kalau ada suami yang suaminya sering berfatwa, menasehati orang banyak, alim, berilmu, banyak santrinya, banyak muridnya, maka yang pertama kali untuk mengamalkan ilmunya dan membuktikan ilmu yang kita punya adalah dari diri kita sendiri, keluarga kita. Karena kata Rasulullah, barang siapa orang yang berfatwa terus dia tidak bisa mengamalkan isi fatwanya, maka dia akan mati dengan cara mati jahiliyah dan dikumpulkan bersama orang-orang jahiliyah. Gitu. Makanya ibu-ibu yang suaminya ustadz, yang suaminya guru, yang suaminya alim, ibu-ibu jadi contoh. Ibu-ibu harus sayang, harus kasihan sama suaminya. Jangan sampai suaminya nanti dipermalukan sama Allah. Ngajarin orang bisa, anak istrinya melawan. Nah, ibu-ibu itu gara-garanya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah manusia sempurna, Rasulullah insan kamil, Rasulullah manusia maksum, satu-satunya manusia yang sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudah dilahirkan, sebelum dan sesudah wafat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diampuni semua. Rasulullah juga adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Rasul juga adalah Khatibul Umam fid dunya wal mahsyar. Khatibnya semua umat dari dunia sampai padang mahsyar. Rasul juga adalah kiper dari pintu neraka. Tenang, kalau kita sebagai umat Nabi, kita nerakanya ada gawangnya, yaitu Rasulullah. Tapi kalau kita diaku loh, kalau kita nggak diaku ya masa bodoh, kita mengegelundung ke neraka juga diantepin. Tapi kalau kita diaku sebagai umat Nabi, begitu kita mau dijeblosin ke dalam neraka, maka ditangkap sama Rasulullah karena beliau adalah gawang dari pintu neraka. Rasul tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum semua umat-umatnya keluar dari dalam neraka. Tatkala ada umat-umat Nabi yang
dimasukkan ke dalam neraka, maka Rasul akan tanya kepada Malik, wahai Malik sang penjaga neraka, apakah masih ada umatku di dalam neraka? Wahai Rasulullah, mana berani saya menyiksa umatmu, coba saya cek dulu. Maka diceklah sama Malik di seluruh neraka. Dan tatkala ada umat Nabi Muhammad yang masih nyelip di neraka, maka dengan syafaat, jadi syafaat itu jaminan, dengan jaminan syafaat Nabi, maka umat Nabi Muhammad akan diangkat dari neraka, dikeluarkan, dicuci, masukkan ke dalam surga. Cuman mungkin malaikat Malik ini nyarinya kadang-kadang muter-muter sampai 50 tahun, 100 tahun baru ketemu. Jangan nyalain Malik, Malik kan penjaga neraka. Penjaga neraka itu nggak dikasih kuping, nggak dikasih mata. Semua malaikat yang menyiksa di dalam neraka, syidadun giladun, la ya'sun ilallah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi semua para malaikat penjaga neraka itu syidadun giladun, kejam, bengis mukanya, tidak bermata, tidak bertelinga, rata mukanya. Jadi kalau ada yang digebukin, digedikin, dicacat-cacat, diwalang-walang, disisik, dikunyit-kunyit, ngejerit, nggak kedengeran. Karena malaikatnya nggak punya kuping, dan walaupun kelojotan nggak kelihatan karena nggak dikasih mata. Semua malaikat yang ada dalam neraka sama, nggak dikasih mata, nggak dikasih kuping. Jadi salah sendiri, kita kelojotan sendiri, nggak kedengeran dan nggak kelihatan. Makanya wajar kalau misalkan kita 100 tahun baru ketemu, diangkat dari neraka, udah keburu kenyang duluan. Setelah semua umat Nabi terangkat semua, keluar semua dari neraka, maka barulah Nabi kemudian beranjak dari pintu neraka. Terima kasih wahai Malik, selamat bertugas. Semua umat saya sudah keluar semua di neraka, maka sisanya silahkan kalian habisin. Makanya Bu, kalau dimintain sumbangan buat maulid Bu, jangan mericit-mericit, pelit-pelit. Siapa tahu duit ibu yang cuma cepet itu nanti bisa membuat Rasul terharu, membuat Rasul nanti ingat sama ibu. Karena cinta bisa diekspresikan dengan 1001 kata dan 1001 cara. Percuma ibu sholawatan sampai meleleh kalau cuma di mulut tapi hatinya masa bodoh, hatinya nggak ada mahabbah, nggak ada cinta. Percuma. Jadi sholawatan itu bukan untuk membuat kita ketemu sama Rasul, bukan. Banyak orang yang sholawatan bertahun-tahun tapi tidak pernah bermimpi ketemu sama Rasulullah. Sementara orang yang tidur padahal habis catur tiba-tiba ketemu sama Rasulullah. Jadi sholawatan itu adalah suatu modal, suatu cara untuk menguatkan diri kita agar kita tatkala ketemu Rasul kita sudah layak. Makanya perbanyak sholawatan terus supaya diri kita ini layak untuk ketemu Rasul. Berapa tahunnya terus. Mahabbah bisa diungkapkan dengan 1001 kata, 1001 cara. Ada yang dengan cara bersolawat, ada yang dengan cara baca rawi, simtu duror seumur umur, ada dengan cara memuliakan zuriyahnya, ada dengan cara menyumbangkan harta benda, tenaga pikiran, harta jiwanya buat cinta Nabi di acara-acara begini, dan masih banyak 1001 cara. Rasulullah adalah manusia pilihan. Digambarkan oleh Al-Qushairi, Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yaqudi bainal handari. Muhammad itu adalah manusia, namun dia bukan manusia biasa. Dia bagikan intan di antara hamparan batu-batuan. Kita batu koralnya, Rasulullah intannya. Nggak usah sok-sokan kita seakan-akan seperti Nabi. Jangankan orang biasa, belepetan orang awam, anak cucu Nabi sendiri bukan Nabi.
Habib ya bukan nabi, cuman anak turunannya. Dan belum tentu dijamin benar semuanya. Karena anak Nabi Nuh aja kafir Kan'an. Jadi kita wajib menghormati dan mengikuti dzurriyyah Nabi kalau yang akhlaknya, ilmunya, tingkah lakunya ngikuti Nabi. Wajib kita. Dilaknat kalau kita membenci dan enggak mengikutinya. Rasulullah adalah manusia yang hebat luar biasa. Dia mampu mengislamkan seluruh dunia hanya dengan waktu berapa tahun? Hanya dengan waktu 13 tahun dia mampu mengislamkan hampir separuh dunia lebih. Rasulullah diteruskan oleh para sahabatnya, para pengikutnya, para pewarisnya. Rasulullah meninggalkan warisan. Karena pada hari ini Rasul sudah tidak ada, maka Rasul meninggalkan warisan, yaitu warisan sanad dan warisan nasab. Warisan nasab adalah para dzurriyyahnya, warisan sanad adalah para ulama. Walaupun tidak sedikit para ulama double sudah sanadnya sudah nasabnya juga dari Rasul, keilmuannya dari Rasul. Warisan Rasulullah adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita pengen hidup benar, maka ikutlah bersama para ulama yang benar. Karena kalau yang namanya ulama, semua orang pasti pengen, pasti mengaku ulama, pasti senang disebut ulama. Tapi yang wajib kita ikuti adalah ulama yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ikutlah bersama orang-orang yang benar. Karena jadi orang benar itu susah. Jadi kalau di sini, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, atau para hadirin yang cinta kepada dzurriyyah Nabi, cinta kepada para habaib. Kalau habaib itu istilah dari Yaman. Jadi satu-satunya negeri di dunia ini yang memakai istilah Habib adalah dari Yaman. Kalau dari Maroko, Sayyid. Jadi semua punya ciri khas sendiri-sendiri, punya sebutan sendiri-sendiri. Nah kalau di Indonesia ini, kalau Habib itu nggak umum. Kalau di Indonesia itu kalau nggak Sayyid ya Syarif, atau Sunan, atau Syekh. Walaupun dia dzurriyyah Nabi, tapi jarang yang dipanggil Habib. Yang dipanggil Habib itu hanya yang dari Yaman. Kalau yang dari Maroko, Sayyid. Yang dari Mesir, Syarif. Jadi ingat, harus tahu, nggak semua negara memakai panggilan Habib. Jadi kalau yang dari Yaman, maka disebutnya Habib. Kalau yang lahir di Indonesia, di Nusantara ini, jarang yang dipanggil Habib. Kenapa Nabi semulia itu? Sampai-sampai kita wajib untuk mencintai mengikutinya. Bahkan dzurriyyahnya kita wajib untuk mencintai mengikutinya. Dan ini kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak yang salah di sini. Mencintai dzurriyyah Nabi kadang-kadang pilih-pilih. Mungkin di sini masih ada. Jadi kalau kalian mau mencintai dzurriyyah Nabi, cintai semua. Cintai semua, jangan pilih-pilih. Cintai semuanya. Semua dzurriyyah Nabi wajib kita cintai. Begitupun pewaris Nabi wajib kita cintai. Karena beliau meninggalkan garis keturunan disebut dzurriyyah Nabi dan garis sanad ilmu disebut para ulama. Wajib kalian semua cintai. Jadi kalau kalian mencintai para dzurriyyah Nabi hanya pilih-pilih, mencintai yang ini, membenci yang ini, apalagi sampai mengadu domba antara dzurriyyah Nabi yang ini dengan dzurriyyah Nabi yang ini, diadu domba, dijelekan, dimaki-maki, berarti kalian sudah tidak mencintai dzurriyyah Nabi. Dan barang siapa orang yang tidak cinta dzurriyyah Nabi, maka kalian sudah kufrun yang sejatinya. Hati-hati. Kalau ada orang yang mencaci maki Habib yang satu, memuji Habib yang satu, itu ciri-ciri orang yang ingin mengadu domba para Habib, ingin mengadu domba para ulama.
Apalagi ada manusia berbulu domba padahal isinya serigala. Kadang-kadang ingin mengadu jamaah kiai dengan jamaah habib, mengadu jamaah para syekh dengan jamaah habib. Ini manusia-manusia durjana yang ingin mengadu domba, merusak agama ini, menghancurkan nama baik Rasulullah, dan juga ingin membuat keributan di negeri ini. Jangan ikut. Karena kalau kalian ikut, kalian akan sengsara dan celaka dunia akhirat. Gak usah ikut. Kalau mau cintai, cintai semuanya. Kalau kalian mau masa bodoh semuanya. Gak usah. Apalagi sampai ada yang mengkultuskan, mengimamkan satu habib, sementara yang lain nggak diaku. Siapa kalian? Imam itu sudah nggak ada semenjak Turki Utsmani tumbang, udah nggak ada sebutan imam. Semenjak Turki Utsmani tumbang, tidak ada sebutan khilafah, nggak ada. Nggak ada. Di zaman sekarang sama semuanya. Cuman kebetulan sebagian masih ada dzurriyyah Nabi, sebagian masih ada sanad Nabi, jadi ada para habaib, ada para ulama. Jangan mau kalian diadu domba. Jangan mau, bahaya. Karena kita tercipta dari satu nenek moyang yang sama. Tahukah kalian? Dulu tatkala di zaman Ahadiyah, tatkala Allah belum menciptakan alam semesta, tahukah? Tatkala di zaman Ahadiyah, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, ya Habibi, ma khalaqtu ila rahmati. Wahai kekasihku, tidak aku ciptakan kau melainkan karena aku sayang kepadamu. Maka diciptakanlah Nur Muhammad karena Allah cinta, karena Allah memberikan rahmat, diciptakanlah Nur Muhammad. Wa min nurika atau wa minka qad nasartu rahmatan lil alamin. Dan dari nurmu ini atau dari nur kamu ini wahai Muhammad, aku berniat ingin menyebarkan rahmatku buat seluruh alam semesta. Jadi sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad ini kemudian Allah ciptakan seluruh alam semesta. Kita semua berasal dari satu jalan, satu penciptaan. Maka setelah diciptakan Nur Muhammad, kemudian Allah belah Nur Muhammad menjadi 4. 1/4 Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, 1/4 Allah ciptakan kolam, 1/4 Allah ciptakan aras, 1/4 Allah ciptakan buat bahan alam semesta. Dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah DNA manusia melalui Nurullah, kemudian turunkan kepada Nur Muhammad, kemudian diciptalah Nurul Basyariyah dalam satu genggaman yang isinya triliunan bibit manusia. Jadi kita itu diciptakannya bareng dulunya sama. Dan kita diciptakannya lebih dulu ketimbang malaikat, ketimbang jin, ketimbang binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kita diciptakan lebih dulu sebelum Allah ciptakan langit, bumi, surga, neraka. Kita dulu ciptakan. Kemudian setelah kita diciptakan dalam satu gelembung yang berisi triliunan calon manusia, Allah berpidato di situ. Wahai kalian calon-calon manusia, maukah kalian mendengarkan arahanku? Suatu saat nanti aku akan ajak kamu untuk berkeliling, bertamasya dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, dan nanti kalian semua akan ketemu dengan satu alam
yang begitu ramai, yang begitu indah, yang penuh dengan permainan, yang penuh dengan tamasya, penuh dengan piknik. Tapi di alam itu juga banyak trik dan tipu daya. Bertanya manusia, alam apa itu ya Allah? Itu adalah alam dunia. Kapan itu ya Allah? Ya nanti kalau kalian mau ikut. Makanya kalian siap enggak ikut berpetualang bersama aku? Ya Allah, nanti tugasku apa di alam dunia itu ya Allah? Gampang. Tugasmu cuma satu. Tatkala kalian nanti sudah sampai di alam dunia, kalian cukup cari aku. Cari aku. Ya Allah, apa hadiahnya kalau aku bisa menemukanmu? Kalau kau bisa menemukanku, akan aku kasih ridhoku dan seluruh kenikmatan yang lebih besar daripada dunia dan seisinya, yaitu surga. Ya Allah, kalau aku nggak bisa menemukanmu, kalian akan tersesat di tengah jalan dan akan terjerumus ke dalam siksa yang tiada berkesudahan, yaitu neraka. Maka berpikirlah semua bahan manusia. Ya Allah, kalau misalkan aku sudah siap untuk berpetualang, maka bagaimana caranya aku menemukanmu nanti? Gampang. Nanti aku kasih buku petunjuknya. Dasar manusia kan rewel, nanya lagi. Ya Allah, kalau nanti aku nggak bisa membaca buku petunjukmu gimana? Tenang, nanti aku turunkan para juru-juru penerjemah untuk menerjemahkan petunjuk-petunjukku. Ya Allah, buku petunjukmu sudah ada, juru penerjemahnya ada. Terus di mana tempatnya? Nanti kami belajar. Gampang. Nanti aku turunkan madrasah buatmu belajar buku petunjukku yang disebut agama. Ya sudah, siap ya Allah, siap saya berangkat. Sebagian kecil manusia ada yang mundur, maka yang mundur ini kemudian nggak ikut. Nah, setelah semua manusia siap dan sepakat, maka berangkatlah, dibawalah oleh Allah ke zaman Amsaliyah. Jadi perundingan itu selama 80 tahun, dan kita kemudian dibawa ke zaman Amsaliyah. Di zaman Amsaliyah buat apa? Di zaman Amsaliyah kita disuruh memilih paketan. Jadi ada buku paketan, silahkan kalian pilih. Kalau yang pilihnya paketannya mahal, umurnya panjang, hidupnya kaya, hidupnya pinter, alim, terhormat, di paketannya poti mahal nih. Resikonya nanti pertanggungjawabannya banyak, masalahnya banyak, dosanya banyak, bohongnya banyak. Ah, saya pilih yang sedang aja. Pilih yang sedang. Kaya enggak, miskin enggak, ya sudah, pertanggungjawabannya sedang. Jadi milih buku data. Di situ sudah tertera semua. Berapa umur kita, umur berapa kita nikah, punya istri berapa, punya anak berapa, mati umur berapa, matinya apa di dalam rumah, apa di jalanan, apa mati di Monas, apa mati kecebur jurang, apa mati kanyut di kali. Sudah ada semua di situ. Akhirnya kita manusia dimilih semua. Setelah dapat semua, selama 80.000 tahun kita disuruh milih. Maka setelah semuanya dapat pilihan, maka sama Allah dibawa lagi ke zaman Ajsamiyah. Ingat tuh, yang pertama zaman Ahadiyah, yang kedua zaman Amsaliyah, yang ketiga zaman Ajsamiyah. Terus ngapain di zaman Ajsamiyah? Selama 80.000 tahun kita di zaman Ajsamiyah ini suruh milih cangkang, milih baju, Bu, cangkang kita. Ada yang tinggi, langsing, molek, putih, mancung,
ada yang sedang, cakep enggak, jelek enggak, ada yang kecil, pendek, hitam, pesek, jenong, budigan. Itu harganya beda-beda Bu sananya. Kalau milih yang busananya bagus, harganya mahal. Kalau yang ini agak jelekan, harganya murah. Ah, ini jelek kayak kain kapan, lebih murah. Jadi kita yang milih. Jadi kalau hari ini ibu bapak keluar ke dalam dunia ini nggak sama, ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keret, ada yang miskin, ada yang jelek, ada yang cakep. Jangan nyalain Allah. Kan kita sendiri yang milih dulu di zaman ajsamiyah. Jisim kita, jasad kita, cangkang kita, baju kita udah pilih sendiri. Maka setelah semuanya mendapatkan pilihan, maka dibawa lagi sama Allah ke zaman yang terakhir, yaitu zaman apa? Zaman ruhaniyah. Kita dibagikan roh. Dibagikan roh satu persatu. Disinilah kita banyak yang salah pilih. Kan Allah cuman mengikuti kita. Silahkan kalian pilih. Cuman kadang ibu, bapak, ada yang milih ruhnya ruh kebo, ada yang milih ruhnya ruh buaya, ruh monyet, ruh ular, ruh tikus. Maka tingkah lakunya sekarang berbeda-beda. Walaupun cangkangnya sama-sama manusia, tingkah lakunya beda-beda. Karena dulu milih ruhnya asal-asalan. Kadang-kadang kita benar buat milih kita, kadang-kadang milih buat anak kita, milihnya ruhnya ruh cucunguk. Makanya ibunya benar, bapaknya benar, anaknya copet. Ibunya benar, anaknya benar, ustadz lagi, anaknya pemabuk, anaknya rojali, anaknya tukang tawuran, anaknya macam-macam. Jangan nyalain Allah, ibu yang milih. 80.000 tahun sudah kebagian ruh semua. Makanya kalau yang ibu merasa, bapak merasa ruhnya ketuker sama kebo, ya tingkah lakunya pasti kayak kebo. Walaupun pinter kayak apa, disekolahin sampai SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan ke luar negeri, ya kebo tetap kebo. Ditaruh dimanapun, mau taruh di musola, di masjid, ditaruh di DPR, di MPR, ditaruh di kepolisian, di TNI, ya tetap tingkah lakunya kayak binatang. Karena dulunya milih ruh binatang. Itu rahasianya. Makanya selemes-lemesnya ustaz, selemes-lemesnya kiai, selemes-lemesnya ajengan, habaib syekh, ngajarin manusia susah. Masih mending ngajarin bebek 500. Kalau yang satu ngalor semua, yang satu ngidul semua. Coba anak orang. Ayo, saya acungin jempol, saya mondok lagi 50 tahun sama dia. Kalau ada ustadz kiai yang bisa ngajarin santrinya dan santrinya nurut semua, nggak ada yang bader. Nggak bisa. Karena disitulah keindahannya, di situ variasinya, di situ kenikmatannya. Kalau semuanya bener, semua santrinya nggak asik. Makanya saya bikin pondok namanya Asik Mahabbatillah. Mau santrinya congean, santrinya gudigan, santrinya bader, santrinya copet, santrinya kunyuk, tetap saya bikin asik aja. Karena semua masalah akan kalah semuanya kalau dibikin asik. Kalah. Lama-lama kayak capek sendiri. Karena kalau ustadz, kiai nggak dibikin asik aja kepada santri jamaahnya, mantap pesdar, kantong kempes cepat modal. Mendingan kayak saya, kantongnya selalu gemuk, sehat nggak pusing. Sorry Pak Guru, gak usah diambil hati kalau jamaah. Mau jamaah begitu rata-rata ya, orang dulu ruhnya nggak sama, banyak yang salah pilih. 80.000 tahun di zaman yang terakhir ruhiyah. Maka kata Allah, kita sudah sampai kepada zaman yang terakhir, dan kita akan masuk kepada zaman yang terakhir dan masuk satu alam pertama, yaitu alam insaniyah atau biasa disebut alam rahim.
Jadi waktu di zaman ruhaniyah kita masih punya roh, tapi belum ada dagingnya, belum ada tulangnya, belum ada badannya. Setelah masuk ke alam rahim, barulah Allah kita kasih badan, baru kita dikasih tulang sama Allah, baru dikasih kulit sama Allah. Maka plenuslah orok. Itu di zaman terakhir dan di alam pertama, barulah kita punya cangkang, punya kulit, punya daging yang bungkus tulang, di dalamnya dikasih roh. Kapan rohnya dimasukinya? Tatkala kita berumur 100 hari dalam perut. Tatkala kita berada dalam perut 100 hari atau 3 bulan 10 hari, maka Allah datang dikawal oleh malaikat Jibril dan langsung berhadapan dengan sang orok. Walaupun dia masih orok, tapi udah tua. Karena di zaman Ahadiyah 80 tahun, di zaman Amsaliyah 80 tahun, di zaman Ajsamiyah 80 tahun, di zaman Ruhaniyah 80 tahun. Dan sekarang sudah masuk ke zaman Insaniyah, alam pertama, udah tua secara hakikat. Cabang bayi ketemu lagi. Ingat nggak? Wah, iya ya Allah. Ingat dulu kan saya pernah disumpah, siapa yang mau ikut, ayo. Nanti akan ketemu dengan suatu alam yang ramai, mewah, megah, banyak permainan, banyak yang asik-asik, indah, megah, terang benderang, tapi di dalamnya banyak tipuan dan trik tipu daya. Iya. Sebentar lagi, cuman 1 langkah lagi kalian akan masuk ke alam yang aku janjikan dulu. Maka pada hari ini kalian harus ingat dengan sumpahmu. Apa sumpahmu? Kau tahu, lupa ya. Sumpahmu cari aku nanti di alam dunia. Cari aku. Oh iya, siap. Maka Allah kemudian menyumpahlah. Wahai cabang bayi, alastu birabbikum hadza. Wahai cabang bayi, apakah kau mau bersumpah bahwa aku ini adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku? Maka sang jabang bayi yang siap, berani dan ingat dengan sumpahnya, dia akan menjawab, bala syahidna. Nggih, sendiko dawu wahai Gusti, aku bersumpah bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Aku siap untuk mengabdi dan mencarimu sepanjang hidupku. Maka kata Allah, Jibril, tiupkan ruh ke dalam jabang bayi tersebut. Maka tiupkan ruh ke dalam jabang bayi dan mulailah dia hidup dengan dibungkus daging, kulit, tumbuh dari orok yang sekarang ada di luar. Kalau nggak ditiupin roh, yang nggak bakal numbuh. Terus kalau jabang bayi yang nggak mau bersumpah, nggak mau, ya Allah, saya nggak mau bersumpah. Kamu nggak pengen keluar ke alam yang mewah? Enggak ya Allah, saya nggak mau bersumpah. Ya sudah, Jibril musnahkan. Maka banyak orang yang pada hamil keguguran, banyak orang yang bunting tiba-tiba hilang. Itu rahasianya. Gak usah panik ke dokter segala. Jadi kalau anakmu, orangmu yang dalam perut nggak mau bersumpah sama Allah, maka Allah hilangkan, Allah tarik lagi, Allah hancurkan jadi darah. Tapi mendingan begitu daripada nyusahin orang tua. Ini kadang-kadang, ya siap ya Allah, sanggup ya Allah, siap saya berbakti, siap saya mencarimu. Begitu keluar procot jadi anak bengal, begitu keluar procot maluin orang tua, begitu keluar procot nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, jadi copet. Ya tahu gitu mah tadi udah minta sama Allah suruh diwajak di dalam perut aja, udah nggak usah dikeluarin. Makanya kenapa kita nggak boleh ngadain ulang tahun? Karena kelahiran kita belum tentu jadi rahmat. Beda sama kelahiran Nabi Muhammad, diperingatin karena jadi rahmat. Kalau kita bisa jadi kelahiran anak-anak kita ini jadi malapetaka. Makanya ngapain diulang tahunin? Kecuali kalau ibu tahu, begitu ibu punya anak, gedenya nih mau jadi ulama, gedenya mau jadi orang bener, maka diulang tahunin nggak apa-apa. Orang mantan calon maling aja, calon copet aja, calon koruptor sudah diulang tahunin, nggak usah. Satu alam yang disebut dengan alam rahim, terus hidup berkembang biak. Di alam rahim 1 hari, alam dunia 1 tahun.
Jadi kalau orok ibu berumur 9 bulan, berarti sama kalau di dunia 90 tahun. Maka kalau ada orok yang 10 bulan baru lahir, berarti dia udah bangkotan tuh, 100 tahun umurnya. Maka setelah dia tua, lahirlah procot. Lahir ke dunia. Kenapa dia nangis mewek? Semua nangis mewek dan gak mau merem, gak mau melek. Merem semua matanya, tangannya begini, ngepel. Karena dia tahu, dia sudah masuk ke alam dunia, alam yang Allah ceritakan untuk mengemban sumpah, untuk mencari Allah. Makanya dia merem. Ya Allah, saya takut gak kuat ngemban sumpah. Saya takut gak bisa mencarimu. Merem. Tangannya ngepel. Iya, emaknya mah pada tersenyum, tertawa, neneknya pada senang-senang, tertawa, kakeknya sampai jingkrok-jingkrok, oh ada yang nanggap jaipongan, cucunya lahir. Ada yang nanggap layar tancap, cucunya lahir. Ore, cucu gua lahir laki-laki. Padahal sang jabang bayi nangis karena takut mengemban sumpah Allah, takut dia nggak mampu mencari Allah, nangis. Mak bapak nenek kakeknya pada tawa-tawa. Gak merasakan penderitaan. Terus kita bahas kagok. Kecuali kalau ibu bubar baru saya berhenti. Berapa man? Hah? Gimana bu? Udah jam 12:30. Sudah? Kalau sudah kan gampang, tinggal doa selesai saya dapat amplop. Cuman ini kan kagok, kalau kayak film itu India ini lagi perang. Jadi belum ketahuan mana jagoannya, mana penjahatnya. Sorry Pak Guru, 2 menit lagi. Setelah kita lahir di alam dunia, kemudian kita dimanjakan oleh Allah, dimanjakan oleh seluruh yang ada di dunia. Mak, bapak, kakek, nenek, tetangga semua nungguin kita, semua manjain kita. Kita gampang aja ngatur-ngatur orang. Tatkala kita lapar tinggal buru-buru mak kita beli ngasih susu, netein, mantuk-mantuk ya, ditetein, bikinin bubur. Tatkala kita kenyang, tidur. Ntar berak, mewek lagi. Udah dicebokin, tidur lagi. Ntar pengen kencing, mewek lagi. Udah kencing, cebokin, mandiin, tidur lagi. Itu kerjaan kita. Nyusahin. Aslinya manusia itu emang nyusahin, tapi asik. Karena kalau nggak ada manusia, nggak asik nih dunia. Nggak asik. Kalau nggak ada kita, nggak asik. Nyusahin. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Banyak yang ngajarin sampai kita pinter. Jadi umur 1 hari sampai umur balik, itulah saat-saat kita dimanjakan oleh Allah. Saat-saat kita menikmati semua fasilitas dunia dan kasih sayang sampai balik. Begitu sudah balik, maka Allah datang lagi dengan taklif. Ingat loh, jangan tenang-tenang loh. Jangan manja-manjaan lo. Udah saatnya lo mencari saya. Maka disebutlah taklif. Taklif itu adalah mulai dikasih buku. Tuh catatannya. Jalankan semua perintahku, tinggalkan semua laranganku. Tatkala kalian melanggar, maka dosanya kamu yang tanggung. Kalau kemarin-kemarin mak bapaknya yang tanggung. Kalau sudah balik, tanggung sendiri. Maka mencari Allah sudah mulai diwajibkan. Ya karena dari kecilnya diajarin benar sama mak bapaknya. Umur 5 tahun suruh ngaji, ke musola, ke masjid. Jadi begitu udah balik udah nggak kaget, langsung nyari Allahnya gampang. Ngaji, sholat, tahajud, duha, baca Quran, puasa, tadarusan udah biasa. Karena sudah diajarin sama bapaknya. Tapi kalau yang mak bapak yang ngedablem, sondoloyo, maka begitu anaknya balik suruh nyari Allah bingung. Mak, nyari Allah kemana?
begitu bingung sama Allah, dikasih makanan, dilemparin sama Allah. Pum. Kasih makanan. Buat. Makanannya berupa anak, bini. Kasih makanan berupa kerjaan, kasih makanan berupa rumah, kasih makanan berupa motor, kasih makanan berupa mobil, jabatan, kemewahan. Itu kasih makanan sama Allah. Ya karena dia tadinya nggak diajarin sama bapaknya, tetap dia sampai umur 20, 30, 40, tetap belum nyari Allah. Karena mungkin nggak tahu caranya. Atau mungkin ngedablek. Maka Allah ganti, nimpuknya udah nggak pakai makanan, Allah timpuk pakai batu. Bus, dipecat. Bus, ketahuan korupsi. Bus, ceraian, bininya purik, anaknya masuk penjara. Usahanya bangkrut. Rumahnya kebakaran. Sakit, dari mulai sakit gigi, gudikan sampai stroke, nggak sembuh-sembuh. Karena ditimbuk pakai batu sama Allah. Nah, pada zona ini banyak manusia yang insaf dan sadar. Ya Allah, iya, saya ngaku. Ya Allah, saya insaf, taubat dah, sadar. Ternyata dulu saya kan disuruh cari Allah. Kenapa saya udah tua kayak gini belum cari Allah? Ya Allah, saya insaf. Ya Allah, saya tobat. Banyak kalau Allah lempar pakai batu, kita tobat. Tobat jadi orang benar. Dan mulai dari itu kita cari Allah walaupun sudah umur 60, 50, 70, baru kita tobat dan cari Allah. Makanya jangan heran kalau banyak aki-aki yang baru insaf, baru tobat, baru belajar salat, baru Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Yang awalnya duduk di tempat judi, awalnya gaplean, kiu-kiu, santetan. Udah tua, bawa Iqra. Udah tua, duduk di musola. Tapi suruh ajan nggak bisa, suruh ngaji nggak bisa, itu namanya baru kena timpukan pakai batu. Jangan diharu-haruin, kesian. Tapi nggak sedikit Bu, Pak, yang tetap ngedablek walaupun udah ditimpuk pakai batu, kekeh nggak mau nengok. Kata Allah, manusia, kamu sudah saatnya kembali kepadaku, sudah saatnya cari aku. Kamu sudah tua, bentar lagi mau pulang. Ayo cari aku. Kekeh nggak mau, ditimpukin pakai apa ke? Tetep ngedablek, tetep sampai mati nggak nengok sama Allah, sampai mati nggak cari Allah. Ini yang kayak gini, yang kemudian akan tersesat dan terjerumus ke dalam kehinaan dan siksa Allah. Bu, sudahkah ibu mencari Allah? Mencari Allah. Kalau sudah Allah kasih petunjuk, kalau ibu nggak tahu caranya, buka petunjuknya, yaitu kitab-kitab Allah dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad, dari mulai Suhuf, dari mulai Zabur, Taurat, Injil, dan sekarang Al-Quran. Itu buku petunjuk Allah. Kata ibu, saya nggak ada petunjuk, nggak ada yang neranginya. Kan Allah sudah utus 124.000 nabi. Allah sudah utus 313 rasul untuk menerjemahkan buku petunjuknya. Sekarang nabi sudah nggak ada, diteruskan oleh para pewarisnya, para ulama, para syekh, para habaib, para kiai, para ajengan, para ustad. Masih kurang apa? Saking ibunya aja yang nggak mau nyari petunjuk. Di mana nyarinya? Kan ada tuh. Base campnya dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad, dari zaman agama Sama'i, agama Samawi, dari zaman agama Yahudi, Injil, Nasrani, sampai sekarang Islam. Jangan cuman dari Islamnya doang, buku petunjuknya nggak dibaca. Nggak bisa baca, nggak mau bertanya kepada para penerjemah, maka ibu nggak bakal ketemu sama Allah. Dan kalau ibu pulang nanti nggak ketemu sama Allah, ibu nggak bisa menyelesaikan misi-misi ibu untuk mencari Allah, maka ibu akan tersesat dan nggak bakal ketemu Allah. Sedangkan seluruh ahli surga pasti akan ketemu sama Allah. Di mana? Di yaumul liqa.
Makanya puasa Ramadan itu sudah Allah buktikan. Dua kenikmatan. Pertama, indal iftar itu yang pertama adalah indal iftar tatkala ibu pertama buka, ibu merasakan 1% aroma surga. Walaupun makan pakai sambal terasi, sambal hijau, sambal goang, walaupun makan pakai terong, pakai teri, tapi enaknya udah kayak di surga. Karena Allah sisipkan 1% aroma surga. Tuh, tatkala ibu buka puasa. Yang kedua, kenikmatannya di mana? Indal liqa, tatkala nanti bertemu sama Allah. Fi ridhoihi, dalam ridhonya. Ayo cari Allah dari sekarang. Di mana? Di musola-musola, di masjid-masjid. Gak usah ke Baitullah, rumah Allah jauh, ibu duitnya nggak ada. Cari di musola-musola, di masjid-masjid, di pengajian-pengajian. Cari di orang-orang yang baik, jangan orang-orang yang nggak baik. Karena kalau orang yang nggak baik, kita bukannya malah ketemu sama Allah, yang ada kita malah diadu domba sama Allah. Cari di pengajian, di tempat maulid, tempat rajaban, di tahlilan, di yasinan, di ratiban, di manakiban, di istighosahan, atau cari di jalanan tatkala jalan pada rusak, ibu bang, bapak-bapak nih, uruk tatkala got mangpet, orehin. Itu di situ ada kebaikan-kebaikan. Karena Allah berada dimanapun di tempat kebaikan. Kalau ada orang lapar, ibu kasih makan. Ada orang nggak punya baju, kasih baju. Ada orang yang susah, dibantu. Di situ mencari Allahnya. Sebetulnya dudulnya saya rancang untuk 3,5 jam. Karena saya lelah. Nanti sisanya biar saya teruskan di rumah bersama Umi. Karena habis ini saya mau satu tempat lagi, Bu. Habis dari sini satu tempat lagi. Jadi jam berapa nih? Udah pas. Jadi yang terakhir, mudah-mudahan seperti pesan dari Pak Guru tadi, guru kita semua, jangan cuman maulid jadikan casingnya saja, maka petiklah hikmahnya, petiklah hasilnya. Walaupun cuman 1 biji beras, minimal pulang dari maulid ini kita bisa memetik kebaikannya. Dan untuk maulid kali ini 2 misi-misi atau 2 pesan yang harus ibu jadikan PR. Pertama, mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, carilah Allah di tempat-tempat kebaikan. Carilah Allah di tempat-tempat ibadah. Karena kalau kita mencari Allah di tempat-tempat kerusuhan, kalau kita mencari Allah di tempat-tempat maksiat, takutnya ilmu kita, iman kita belum kuat, nanti takutnya kita malah diadu domba sama Allah, kita malah berantem sama Allah. Maka kalau yang ilmu dan imannya belum kuat, jangan coba-coba kita masuk ke ranah-ranah yang kita belum kuat. Kita duduknya di tempat yang enak saja, di pengajian, di muludan, di rajaban, di musola, di masjid, di yasinan, di tahlilan, di manakiban, di ratiban, istighosahan, atau kerja bakti lingkungan, nguras comberan, ngeratain jalan, nolongin orang susah. Kalau ada yang miskin kita bantu, ada anak yatim kita santunin, ada janda kita, aduh apa tuh lupa. Ya menolong, yang penting niatnya menolong. Tapi jangan merusak, menolong. Saya nyuruh menolong, nggak nyuruh merusak, nggak nyuruh ibu nggak menyuruh bapak pusing, nyuruh nolong. Kalau sekiranya nggak mampu ya mundur. Biarkan orang-orang yang mampu yang ngurusinya. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lupa Bu. Jadi nanti di Pondok Asyik Mahabbatillah di tanggal 26 Februari akan mengadakan Isra Mi'raj. Mungkin Isra Mi'raj terbesar yang selama ini dilaksanakan di Asyik. Karena buat 26 Februari atau Isra Mi'raj yang sebentar lagi itu
saya akan mengundang salah satu cucu dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Sayyid Ibrahim. Terus ada Syekh Ali Badri dan juga ada Abah Solah, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Apik Kauman Kaliwungu, yang dulu tempat saya mondok, dulu tempat saya menimba ilmu dan belajar merana, menderita dan sengsara membawa nikmat. Jadi sekaligus saya mengundang dan memberitahu kepada para jamaah yang ada di blok Gigi ini atau jamaah Musul Al-Gufron, dari mulai jamaah ibu-ibu, bapak-bapak dan seguru-gurunya dan semua sepengurus-pengurusnya, mudah-mudahan bisa support, bisa hadir di acara Isra Mi'raj pada tanggal 26 Februari. Karena acaranya akan dibikin besar, ya, dibikin hebat, dibikin gede-gedean. Makanya silahkan mau hadir, mau dagang tiker silahkan dah. Yang penting mah hadir. Mau bantu tenaga silahkan, mau bantu apa aja silahkan. Yang penting hadir. Mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan barokah dan karomah dari dzurriyyahnya Mursyid Akbar, Mursyid Dunia Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin ibu atau bapak yang mau ijazah manakib atau apa, silahkan datang, karena beliau rencananya mau saya suruh nginep di PP Asyik Mahabbatillah biar unik. Karena kalau nggak unik bukan asyik namanya. Jadi orang-orang kalau habis ceramah pada pulang, kasih amplop pulang. Kalau saya enggak, saya udah ngomong kepada Sayyid, saya ngasih amplopnya ntar aja. Jadi biar Sayyid nginep di pondok saya. Syukur-syukur ya semalam, 2 malam, 3 malam, apalagi sampai seminggu, biar kenyang kita melihat wajah Sayyid, wajah cucu dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kita bisa ngobrol, bisa minta ijazah, atau bisa tabarukan, bisa apa saja. Atau mungkin kalau ibu-ibu punya anak yang gak laku-laku, perawan tua, silakan minta ditiup. Buah! Atau ibu-ibu sendiri janda udah 8, 9, 10 tahun gak laku-laku, datang minta ditiup, dan lain-lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Begini nih saya enggak. Katanya suruh sekalian doa biar ngirit